Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel pembelajaran channel Mantias Yugo. Halo anak-anak kelas 6 SD maupun MI dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, ketemu lagi kita dalam pembelajaran ini, yaitu materi pelajaran kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran pertama. Fokus pembelajaran kita kali ini yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari. Tentu saja, anak-anak Bapak di sini pasti ada yang suka makan makanan olahan yang berasal dari hewan, seperti ayam bakar, sate kambing, bebek rica-rica, pecel lele, telur puyuh, dan lain-lain. Selain rasanya yang enak, makanan tersebut juga sangat bergizi. Tentu saja dengan cara makan yang teratur ya, karena jika terlalu sering dimakan akan tidak baik bagi kesehatan. Anak-anak, amatilah gambar dan penjelasan berikut. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan tersebut merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Adapun hewan-hewan lainnya seperti komodo di Indonesia, kadal air di Singapura, harimau Malai di Malaysia, bekantan di Brunei Darussalam, saola di Vietnam, dan merak hijau di Myanmar. Ada banyak jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing. Sebagai makhluk hidup, hewan juga berkembang biak. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada 3 cara hewan berkembang biak, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apakah itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya, ayam dan jenis burung lainnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya, sapi, kucing, dan gajah. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan disebut ovovivipar. Contohnya ular. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Mari kita baca bacaan berikut. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis di kawasan ini.
ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Baiklah anak-anak, Bapak akan berikan tugas. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Bapak akan membacakan teks dengan jumlah 2 paragraf. Silahkan kalian mendengarkan dan tulis dalam buku tulis. Kemudian, buat sebuah kesimpulan dalam setiap paragrafnya. Hasil kesimpulanmu tuliskan dalam sebuah diagram seperti berikut. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari.
Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.